Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang sahabat Gemilang, apa kabar? Pasti baik dong. Ketemu lagi barengan Kalista Seri yang kali ini ready menemani Anda bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Yes, Jamus Gemilang. Dan kali ini Jamus Gemilang program kerjasama dengan Satlantas Polresta Magelang ini akan membahas topik yang menarik dengan tema keselamatan dalam berkendara. Dan Kalista tentunya nggak sendirian, sudah ada narasumber yang hadir kali ini. Ada yang pertama adalah Ibtu Sumijati, ini selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Magelang. Selamat siang Ibtu Sumijati. Selamat siang Mbak, selamat siang sahabat Gemilang. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, siap kali ini untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk sahabat Gemilang yang di rumah. Oh, jelas sekali kami dari Satlantas Polresta Magelang hari ini akan memberikan banyak edukasi kepada sahabat Gemilang terkait keselamatan di jalan. Oke, siap. Selanjutnya ada Kasubnit Kamsel Satlantas Polresta Magelang. Kali ini ada Aibda Himawan. Selamat siang Aibda Himawan. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, siap juga barengan Ibtu Sumijati ya, menginformasikan tentang keselamatan dalam berkendara tentunya. Iya, siap sekali Mbak. Oke, dan di sebelahnya Ibtu Sumijati ini ada Ibda Sekar selaku Pasis Akpol. Selamat siang Ibda Sekar. Selamat siang Mbak, dan selamat siang juga sahabat Gemilang. Kabar baik? Alhamdulillah baik seperti yang lainnya. Oke, siap. Dan sahabat Gemilang, siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan pastinya buat Anda yang pengen bergabung di Jamus Gemilang kali ini, Anda bisa simak di live streaming gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, berkendara ini bukan hanya soal cepat sampai, tapi juga soal keselamatan sampai tujuan. Dan kita langsung saja bertanya dan berbagi informasi kepada sahabat Gemilang semuanya tentang keselamatan dalam berkendara itu seperti apa dari kacamata Ibtu Sumijati selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Magelang. Monggo. Baik, terima kasih banyak Mbak. Benar sekali, berkendara itu bukan hanya sekedar cepat sampai ya. Tentu di sana ada keselamatan diri sendiri dan orang lain. Oke. Untuk semester ini bahwa terjadi sedikit peningkatan terhadap kecelakaan serta fatalitas yang dialami oleh korban. Wow. Jadi kami dari Satlantas Polresta Magelang ingin menghimbau kepada seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk bisa selalu berhati-hati di saat berkendara. Apalagi saat ini situasi cuaca ya sangat ekstrim. Yes, benar dari banget. panas tiba-tiba hujan. Kami ingin memberikan tips kepada seluruh sahabat Gemilang apabila berkendara saat musim hujan itu alangkah baiknya jangan berteduh di bawah pohon Mbak. Oke. Karena sudah ada kasus yang terjadi bahwa ketika pengendara berteduh di bawah pohon itu dilalahnya malah ketimpa pohon. Aduh. Karena intensitas hujan yang besar dan juga angin kencang ya yang saat ini ya akhir-akhir ini sedang terjadi ya, Ibtu. Betul. Saat ini kan Indonesia itu berada pada posisi yang cukup ekstrim. Jadi panasnya ekstrim, kemudian ditambah dengan cuaca hujan yang berubah-ubah. Hujan beserta angin dan geluduk.
tentunya. Jadi kami berharap kepada seluruh pengendara ketika berkendara saat musim hujan benar-benar diperhatikan. Ya, saat penggunaan dari jas hujan atau mantel itu baiknya menggunakan jas hujan yang tipe setelan. Jadi baju dan celana. Kami berharap untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Oh, yang kayak Batman itu ya, kalau orang-orang bilang. Biar bisa terbang, Mbak. Iya, itu kalau bisa menggunakan yang berbentuk setelan lebih aman dan nyaman. Kemudian kalaupun harus tetap berkendara, itu pastikan untuk jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya. Ya, jarak aman itu penting, Mbak, karena jangan sampai kita buru-buru karena sudah hujan, pengen cepat sampai malah kita ngebut. Nah, itu tolong jarak aman serta menghindari jalan berlubang. Nah, kita nggak tahu tuh genangan air ternyata di situ ada lubang. Itu juga salah satu penyebab dari laka lantas saat musim hujan. Siap. Kalau menurut dari Aibda Himawan sendiri ini seperti apa, monggo? Seberapa penting bagi sahabat Gemilang ini untuk menanamkan kesadaran keselamatan dalam berkendara ini sendiri? Iya, Mbak, begini, tadi memasuki musim penghujan, yang pertama dipersiapkan adalah apa? Kendaraannya itu harus rodanya dicek dulu. Kemarin musim kemarau mungkin biasalah bannya tipis. Musim hujan ya kita cek-cek lagi untuk kendaraannya. Jadi ban yang sudah gundul, setidaknya diganti yang baru pertama. Yang kedua itu benar yang dikatakan dari Ibu Kanit, menggunakan ponco itu tidak boleh. Harus pakai jas yang setelan. Itu mantel setelan itu lebih penting daripada yang ponco, karena banyak kasus ponco itu masuk ke rantai atau ke itu, Mbak, ke ban, ke roda. Itu bisa mengakibatkan untuk kecelakaan. Jadi itu bahaya sebenarnya ponco itu. Ya lebih baik pakai setelan. Dan yang lebih penting lagi itu sebelum berangkat kita harus berdoa dulu. Jadi berangkat kemanapun kita naik kendaraan kita harus berdoa, cek-cek lagi kendaraannya, hindari area rawan longsor atau rawan banjir. Ini di wilayah Magelang, di daerah pegunungan, kalau ada jalan-jalan yang kiranya itu mengakibatkan longsor, ya harus lebih hati-hati. Ada jalan yang berlubang, kita menghindar. Ya, harus jaga kondisi badan juga, tetap patuhi peraturan lalu lintas. Kalau untuk yang ada di Kabupaten Magelang ini, untuk akhir-akhir ini, itu terjadi ketika hujan aja ya, Bu? Atau ketika nggak hujan, ini juga banyak terjadi kecelakaan seperti itu, Bu? Benar, Mbak. Jadi kecelakaan itu bukan terjadi saat musim hujan saja, tapi kemarin sebelum memasuki musim penghujan itu juga lakanya cukup tinggi dan fatalitasnya sangat luar biasa. Yaitu korban sampai meninggal dunia serta luka berat. Jadi banyak kasus terjadi kendaraan parkir di tempat yang tidak semestinya, sehingga mengakibatkan pengendara yang lain itu tidak memperhatikan, akhirnya terjadi kecelakaan. Kemudian kecelakaan yang menonjol juga itu terjadi pada pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, yaitu marka jalan. Jadi pemerintah itu sudah memberikan rambu-rambu seperti marka jalan, Mbak, garis putus-putus dan garis lurus yang ada pada jalan raya itu sudah dianalisa. Kenapa sih di jalan tertentu itu ini kita tempatkan marka lurus? Marka lurus adalah marka yang tidak boleh dilanggar atau melambung lah istilah kita ya. Melambung itu tidak boleh. Itu sudah dianalisa dari luas jalan raya tersebut. Kemudian ada marka putus-putus. Nah, marka putus-putus itu diperbolehkan untuk mendahului kendaraan di depannya atau sering kita sebut melambung, tapi dengan ya keamanan yang sudah kita perhitungkan. Jangan sampai kita pengen cepat sampai karena kendaraan di depan itu cukup pelan. Ada apa sih? Aku pengen melambung, padahal kendaraan di depan itu sedang mengantisipasi kendaraan yang ada di depannya juga. Kita asal
mendahului, akhirnya terjadilah kecelakaan. Jadi kecelakaan kemarin itu terjadi pada kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya serta pengendara yang melawan rambu lalu lintas seperti marka jalan. Kalau di sisi lain nih, Ibtu Sumijati, khusus untuk pengendara motor yang dominan di jalan, ini apa aja sih kesalahan fatal yang sering banget diabaikan? Kayak tidak memakai helm standar atau modifikasi yang membahayakan seperti itu, apakah terjadi juga di Kabupaten Magelang? Benar sekali Mbak, di Kabupaten Magelang dari laporan, jadi setiap kecelakaan yang terjadi itu sudah masuk pada laporan IRSMS yang terintegrasi langsung dengan Jasara Harja. Jadi ada titik-titik yang misal nih di titik Muntilan Bambu Runcing itu terjadi kecelakaan dengan fatalitas tinggi, misal meninggal dunia berapa kali di situ, itu akan disebut sebagai black spot. Nah, kemudian data yang melengkapi korban kecelakaan ini kenapa, pelanggaran apa yang dilakukan, yaitu tidak menggunakan helm, kendaraan tidak sesuai standar, dan sangat miris sekali Mbak bahwa korban kecelakaan yang terjadi belakangan ini pada umumnya tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Jadi kalau pengendara yang mengalami laka dan tidak memiliki surat izin mengemudi sangat miris karena tidak akan bisa di cover oleh Jasara Harja. Seperti itu Ibu. Seperti itu Mbak. Mungkin ada tambahan dari Pak Himawan? Iya Pak, jadi betul sekali untuk Jasara Harja itu harus ada syarat namanya SIM hidup, STNK hidup. Jadi apabila pengendara kendaraan mengalami kecelakaan tidak menggunakan SIM, tidak memiliki SIM atau tidak punya STNK, itu akan kesulitan juga. Jadi kita gembur-gemburkan pentingnya SIM di luar daripada identifikasi seseorang. Di sisi lain itu adalah syarat daripada kita pengurusan untuk Jasara Harja juga. Jadi untuk kecelakaan lalu lintas yang dulu-dulunya itu sebetulnya ya hampir sama Mbak untuk kasus-kasus kecelakaan itu. Karena pada pelanggaran lalu lintas itu pasti ada kecelakaan lalu lintas. Jadi awal mula kecelakaan itu pasti ada pelanggaran. Dimanapun tempatnya itu pasti seperti itu. Kita sudah jalan di trotoar, ada pengendara lain kendaraan roda 4, dia marka jalan atau remnya kurang pakem atau ada apapun juga, dia nabrak yang pejalan kaki, pasti dia ada pelanggaran. Jadi mungkin remnya kurang pakem, atau dia lagi ngantuk, atau dia lagi mainan HP, itu kan kita juga tidak tahu. Pasti setiap pelanggaran kecelakaan lalu lintas pasti didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Oke, siap. Dari keselamatan dalam berkendara kita beralih dulu, Ibu Umi dan juga Pak Himawan. Ini kan ada Ibda Sekar selaku Pasis Akpol. Boleh diceritakan dulu pengalamannya, monggo. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Monggo. Nama saya Sekar Anggraini, pangkat saya sekarang Inspektur Polisi tingkat 2. Saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 2025B, angkatan 57 Batalion Adi Wirtama. Jadi saya baru lulus bulan Juli tahun ini, dan saya sekarang statusnya perwira siswa dan sedang melaksanakan magang di Polresta Magelang, dan sekarang sedang berada di fungsi lalu lintas Polresta Magelang. Boleh di-share pengalamannya. Ini dari kapan sih magang di Polresta Magelang ini? Kalau magang mungkin baru sekitar 6 hari, 1 minggu lah. Gimana kesannya bertemu juga dengan Ibtu Umi ini? Kesannya kan saya baru pertama kali ke Magelang karena belum pernah kesini. Paling saya pernahnya di Akmil pas main Chandra, tapi kan di dalam asrama, belum pernah keluar. Selama sudah di Magelang ini kondisi lingkungannya bagus, tapi curah hujannya
sering mendung dan hujan juga setiap hari ya. Iya. Jadi dingin banget di Magelang ini. Oke, dulu dari mana? Saya lulusan Akademi Kepolisian. Maksudnya dari daerah mana? Oh, saya asalnya dari Jakarta. Oh, oke. Jadi di sana panas, ketemu di Magelang. Di Semarang juga panas, di Magelang dingin. Oke, menanggapi hal itu dari Ibtu Umi sendiri, bagaimana nih? Ada yang magang di sini, ini gimana nih pengalamannya? Iya, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah banget. Saya kedatangan Mbak Sekar ya selaku perwira Pasis. Jadi Mbak Sekar ini adalah lulusan Akpol yang sekarang sedang magang di kami ya di Polresta Magelang dan ditempatkan di Satlantas Polresta Magelang di unit Kamsel ya. Unit Kamsel itu unit keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Jadi alhamdulillah Mbak Sekar jalan bersama kami beberapa hari ini memberikan himbauan dan penyuluhan kepada dari anak PAUD, TK, SD, SMA sampai sekarang berada di Sahabat Gemilang. Oke. Alhamdulillah Mbak Sekar ya istimewa ya orang Magelang ya Mbak Sekar dengan cuaca yang berubah-ubah, curah hujannya tinggi, ternyata tingkat lakanya juga tinggi. Jadi kami bersama-sama mengedukasi teman-teman sahabat Gemilang untuk ayo kita hati-hati nih ya. Yang dikatakan Pak Him benar. Awal dari kecelakaan itu adalah pelanggaran. Apapun bentuknya pelanggaran. Jika pengendara itu dia berkendara sesuai aturan, ya, misal berapa sih kecepatan maksimum kendaraan di jalan? Kalau dia masih 60 km per jam, insya Allah kalaupun terjadi sesuatu itu masih di batas aman. Fatalitas yang terjadi itu rendah. Tapi kalau dia sudah melebihi dari batas maksimum, nauzubillah min dzalik. Gitu, Mbak. Kemudian bagi pengendara kendaraan besar nih, truk ya, pengendara besar, situasi di jalan, kendaraan, orang, mungkin drivernya sudah berjam-jam, kendaraannya juga sudah berjam-jam, itu kan pasti mengalami kelelahan. Kalau bertemu dengan jalan turunan panjang, kendaraan sudah dipacu berjam-jam, pasti akan mengalami kelelahan. Kalau bisa istirahat, kalau bisa istirahat, menepi, istirahat drivernya, istirahat kendaraannya, insya Allah pasti tidak ada yang terjadi gelincir. Ini kan baru-baru terjadi tuh di arah Secang, mobil truk besar tergelincir karena turunan panjang. Seperti itu awalnya dari kendaraan yang kurang fit atau lelah. Waduh, jadi kita harus sadar diri juga. Betul, ya. Mbak, sadar diri. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, buat anda yang pengen bergabung barengan kami di sini di Talk Show Jamus Gemilang, Kalista masih mau buka kesempatan di chat WA 081578968968. Silahkan bertanya apa aja terkait dengan keselamatan dalam berkendara. Pastinya Ibtu Umi dan juga Aibda Himawan ini pasti akan menjawab itu semua. Ibtu Umi dan Aibda Himawan dan juga Ibda Sekar, kita break dulu. Untuk Anda sahabat Gemilang, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu?
lihat nih loh videonya. Ya ampun Bu, ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya Bu, jangan asal percaya aja, kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit, dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Aduh, sudah kirim SMS, WA, telepon, bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jangan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Grace Pak. Mas Grace? Apa kuwi Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan Pak, ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga Pak, transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga toh? Betul banget Pak. Mas Grace ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk, sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, bener banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Grace, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga. Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub.
Masgres hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absar yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerja sama dengan Satlantas Polresta Magelang. Dan kali ini dengan tema yang menarik, keselamatan dalam berkendara. Kalista masih juga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Ada Ibtu Sumijati selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Magelang. Dan juga Aibda Himawan selaku Kasubnit Kamsel Satlantas Polresta Magelang. Dan tentunya ada Ibda Sekar ini selaku Perwira Pasis Akpol. Masih semangat ya Ibu dan Bapak? Masih dong, alhamdulillah ya. Oke. Cuacanya sejuk-sejuk enak nih. Tadi habis hujan ya, kita tinggal merasakan sejuknya dari hujan tadi, nggak terlalu panas banget juga. Oke, kita reminder lagi nih, Ibtu Umi dan juga Aibda Himawan. Apa aja nih yang diwajibkan dan dipastikan oleh pengendara ini sebelum berangkat? Mulai dari surat-surat hingga kondisi fisik mungkin, monggo. Iya, benar Mbak. Jadi sebelum berkendara itu para pengemudi itu baiknya memiliki 3 siap. Siap diri, siap kendaraan, dan siap mematuhi peraturan berlalu lintas. Itu penting sekali. Siap diri artinya apa? Apakah saya hari ini bisa berkendara dengan baik nggak? Saya sehat, saya tidak ngantuk, saya tidak pusing, saya sedang tidak emosi, saya sedang tidak buru-buru. Itu artinya dia siap diri. Siap kendaraan, ya artinya Pak, kendaraan saya itu siap saya bawa, siap saya pakai seperti diri saya. Pengecekan bannya, spion, kemudian mesin-mesinnya, dan jangan lupa bensinnya harus ada. Iya kan? Nggak ada bensin nggak jadi pergi. Nggak jalan. Kemudian pastikan kendaraan itu sesuai dengan standarnya. Nggak usah kita modif yang tidak pada peruntukannya ya. Tidak menambahkan kanal pot bro. Ya, spion itu diciptakan itu memang sudah sesuai fungsinya. Kenapa dia melebar keluar? Artinya kan kita bisa mengontrol kendaraan yang dari belakang kita arah kanan dan kiri. Nggak usah lah kita rubah dengan spion yang kecil tuh, biar bulat itu ya biasanya. Atau lampu kendaraan kita. Ya, sekarang tuh banyak kejadian tuh lampu kendaraan yang menyilaukan pengendara di depannya. Oh iya, Kalista juga sering itu. Bener Mbak, tuh bahaya. Nyorot banget di mata. Mata kita akhirnya kita nggak bisa lihat ke depan. Apalagi mohon maaf kan, kondisi orang beda-beda nih. Ya, siapa tahu mulai usia matanya udah mulai rabun, ya tidak bisa melihat sinar yang begitu terang atau yang berwarna biru atau yang putih banget, kan nggak bisa. Jadi mohon para pengendara yang lain untuk kita juga peduli dengan pengendara yang lain, bukan diri kita sendiri yang di jalan. Itu sama saja etika dan empati ya. Iya, betul sekali. Jadi di jalan itu etika itu sangat penting, adab Mbak. Jadi adab itu bukan hanya kita di dalam sosial, rumah tangga, sekolah, tapi di jalan itu adab itu sangat penting. Adab itu menjamin kita selamat sampai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah siap mematuhi peraturan berlalu lintas. Kalau 3 itu kita selalu pakem, ya kita selalu ingat, insya Allah ya, plus berdoa, ya, insya Allah mesti aman, lancar sampai tujuan. Baik. Mungkin ada tambahan dari Ibda Sekar? Monggo. Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi jika kita
berlalu lintas menggunakan kendaraan, satu, tidak boleh egois. Nggak boleh egois. Kayak contohnya egois, buru-buru, takut terlambat, nyalip sana sini, melanggar marka jalan, melanggar rambu lalu lintas, sehingga merugikan pengguna jalan yang lain. Nah, kalau di jalan selalu 3, siap diri, siap kendaraan, siap mematuhi lalu lintas, jangan egois. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, karena yang menggunakan jalan bukan kita aja, ada pengguna jalan juga, pengguna motor yang lain juga, seperti itu. Siap. Lalu bagaimana nih peran orang tua dan sekolah dalam mendidik keselamatan berlalu lintas, terutama bagi remaja yang mungkin baru mulai mengendarai ya? Ini bisa dijelaskan, Ibtu Umi? Monggo. Oh iya Mbak, benar sekali. Jadi sebenarnya kami dari kepolisian itu sudah berupaya sejak dini untuk menanamkan tertib berlalu lintas dari anak usia dini. Bahkan dari PAUD, kami khususnya unit Kamsel itu bergerak itu di bidang lalu lintas, pendidikan lalu lintas, masuknya sampai usia dini. PAUD itu kami sudah datang, kami sudah mengenalkan bagaimana berkendara. Ayo anak-anak pakai helm ya kalau naik motor. Kemudian ini loh rambunya, sampai sedemikian rupa. Dan itu semua tidak akan berdampak efektif apabila tidak ada peran dari orang tua dan lingkungan. Misal orang tua, anak saya mau berangkat sekolah nih, dicek dulu anaknya, pakai helm, jaketmu mana, ya, motormu baik apa enggak. Itu sangat penting peran orang tua dalam menjaga keselamatan putra-putrinya di jalan. Dan sebenarnya miris Mbak, untuk kasus-kasus kecelakaan itu sendiri banyak terjadi pada anak usia remaja dan belum memiliki surat izin mengemudi. Benar sekali, itu data, kita bicara by data ya, itu memang sangat miris. Maka kami berharap peran orang tua sangat penting di situ untuk menjaga keselamatan anak-anak kita, putra-putri kita, dan orang lain di jalan tentunya. Serta peran dari masyarakat sekitar, ya, terutama pada kendaraan brong. Ya, kalau nggak lingkungan yang mengingatkan, itu siapa lagi? Ya, kita kan kalau aparat kepolisian itu bisanya penegakan hukum. Kalau sudah melanggar, ya kalau kita temui kan, kalau kita temui ya langsung kita lakukan tindakan. Ya bisa peringatan, bisa penegakan hukum. Nah, yang paling terdekat adalah lingkungan sekitar. Kalau memang dia tidak boleh menggunakan brong, ayo diingatkan saja, nggak boleh nak bising. Nah, seperti itu. Ayo mau kemana pakai helm dulu. Saya rasa itu kan sangat berguna. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Himawan, monggo. Ya, jadi penting sekali Mbak untuk keselamatan anak-anak. Dari Satlantas Polresta Magelang itu sudah melaksanakan terobosan Mbak. Jadi terobosan dengan apa namanya itu berkelana. Jadi berkelana itu Satlantas berkendara dengan anak aman di jalan. Jadi kita programnya membagi-bagikan sabuk keselamatan pembonceng anak. Itu sasaran kita adalah apa? Ibu-ibu PAUD atau ibu-ibu posyandu. Jadi saya termasuk loh ini. Ya, itu bisa boleh. Iya, jadi cuma ada perkumpulan posyandu atau ada ibu-ibu yang membawa anak kecil di bawah 5 tahunan lah, sekitar itu. Kita datangi, kita kasih Mbak. Dengan helmnya juga. Nanti helm anak-anak itu sudah kami laksanakan, sudah kami up ke media sosial juga. Jadi ada namanya itu Satlantas Berkelana, ada namanya juga Gedok Ketan. Gedok Ketan itu gerakan untuk keselamatan lalu lintas di jalan. Jadi itu seperti edukasi dengan sekolahan di sekolah. Jadi di sekolah tentang safety riding. Di safety riding kami laksanakan pagi tadi itu di SMA Muhammadiyah Muntilan. Jadi yang banyak kegiatan kita sebetulnya tentang edukasi lalu lintas, himbauan lalu lintas. Kita hanya bisa menghimbau, mengedukasi. Jadi untuk
Gakumnya sudah ada unit tersendiri. Gakum penegakan hukum apabila ada pelanggaran di jalan. Ada fungsi daripada Kamsel keamanan dan keselamatan. Bisanya untuk menghimbau dan mengedukasi dari tingkat PAUD sampai dengan driver-driver komunitas. Jadi kita sering juga ke komunitas-komunitas di wilayah Borobudur di VW juga, Mbak. Jadi di VW itu kita baru aja kemarin kita bagi-bagi dengan Jumat Berkah, dengan ngobrol bareng, dari ngobrol santai bersama komunitas VW. Ada ngobrol-ngobrol dengan komunitas ojek juga. Jadi kita programnya seperti itu. Kita apapun info yang ada di Satlantas kita infokan dan kita berikan ruang kepada para komunitas untuk mengutarakan apabila ada unek-unek yang kurang mantep, kurang apapun, kita tampung, kita sampaikan kepada pimpinan apabila ada yang kurang selesai, dia punya masalah seperti itu. Oke, siap. Berarti programnya banyak juga ya, edukasi untuk masyarakat ini tentang keselamatan dalam berkendara ini. Benar sekali, Mbak. Jadi Satlantas Polresta Magelang sendiri itu banyak sekali programnya yang tadi udah Pak Him sampaikan, yaitu Kubro Candi ya. Kubro Candi itu komunitas ngobrol ya, komunitas ngobrol bareng Satlantas Polresta Magelang. Itu kita langsung mendatangi para komunitas, misal komunitas VW, ojek pengkolan, Grab, kemudian supir angkot, supeltas, pokoknya semua komunitas yang berkaitan dengan jalan raya. Itu sudah kami ajak ngobrol, kami berikan edukasi. Kami juga safety riding yang tadi Pak Him sampaikan, itu kami juga sudah laksanakan. Kemudian kami juga ada program namanya Satlantas Polresta Magelang Berkelana, ya. Itu membagi-bagikan serta memberikan edukasi kepada ibu yang membonceng anaknya dengan memberikan sabuk pengaman, membonceng anak serta helm. Dan ini juga ada program namanya terapi black spot. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika terjadi kecelakaan dengan fatalitas tinggi, terhitung lebih dari 2 kali, maka tempat itu akan ditandai sebagai black spot. Dan itu sudah terintegrasi oleh IR-SMS dan Jasara Harja. Itu laporannya sampai Mabes loh, Mbak. Nah, dan Satlantas Polresta Magelang tidak tinggal diam. Kami melaksanakan program terapi black spot dengan mengundang para instansi terkait, 5 pilar, ada Dinas Perhubungan, ada Disub, ada Bina Marga atau PU, ada Dinas Kesehatan, kemudian Polri sendiri. Itu kami duduk bareng dan menganalisa kenapa sih, ada apa sih kok di jalan itu bisa terjadi kecelakaan beruntun dengan fatalitas tinggi. Nah, itu kami duduk rembuk, kami sudah bersurat sesuai instansi yang terkait, semisal jalan ini ternyata gelap, butuh penerangan, ternyata jalan ini kurang rata, ternyata jalan ini turunan panjang, butuh darurat ya, parkir darurat. Itu sudah kami laksanakan dan kami sebut dengan terapi black spot. Dan baru-baru ini kami di Secang itu kami sudah pasang rambu-rambu. Coba kalau Mbak lewat ya, di Secang itu ada rambu-rambu panjang tulis hati-hati. Nah, itu kami sudah mengundang dari Ditlantas Polda Jateng, kemudian dari Disub, dari Jasara Harja, kami sudah duduk bareng dan menganalisa ini daerah Secang ini butuh apa saja, dan alhamdulillah itu kami laksanakan. Dan hasilnya juga sudah ada ya? Alhamdulillah, akhirnya penurunan laka di tempat tersebut berkurang, Mbak. Jadi perlu sahabat Gemilang tahu bahwa Satlantas Polresta Magelang tiap hari bekerja keras untuk masyarakat itu aman dan nyaman di jalan. Baik. Ini kita berlanjut lagi di line WA yang sudah bergabung. Ada Rara di Muntilan.
Ibu dan juga Bapak mau tanya nih, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam menangani atau melihat korban kecelakaan, entah itu ringan ataupun berat? Terus nomor darurat mana yang harus dihubungi? Monggo. Ya, saya jawab dari Mbak Rara. Iya. Mbak Rara di Muntilan. Di Muntilan, warga Muntilan. Jadi apabila kita melihat korban kecelakaan, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita lihat dulu, kita mampu enggak? Kalau kita nggak mampu, ya kita ibaratnya jawil maksudnya dengan sesama manusia yang ada di situ. Pertama itu. Kalau kita mampu, ya kita singkirkan. Kita lihat dulu korbannya seperti apa. Kalau itu luka ringan, luka sedang, atau luka berat, kita kan mengetahui. Jadi mengetahui, oh ini ternyata cuma lecet. Jadi kita papah aja di bawah, di pinggul, dibopong bareng-bareng, kita pinggirkan. Itu kalau luka ringan. Kalau kiranya kita lihat, oh ini ternyata kok lukanya berat, kita bagaimana cara? Nah, harus kita telepon medis, telepon ambulan. Teleponnya bagaimana Pak? Nah, teleponnya lewat 110 aja bisa, 116 bisa. Kalau 110 itu langsung ke kepolisian terdekat. Jadi itu langsung terkoneksi ke Polres seumpama warga Muntilan. Itu 110 itu bebas pulsa. Yang pertama apa? Warga yang melihat, mendengar, merasakan tindak pidana apapun itu yang kurang berkenan bisa terus 110. Itu polisi pasti datang. Karena apa? Ya karena sudah kewajiban daripada Polri harus datang ke lokasi, dan itu pun sudah di up ke media sosial. Itu sudah banyak yang sudah di up di Polresta Magelang di akun Instagramnya. Jadi kalau kita kiranya ada laka, wah ini sepertinya berat sekali, ya udah kita telepon aja 110. Itu langsung terkoneksi dengan kepolisian. Apabila di situ tidak datang, pasti di terdekat. Soalnya di sini ada Polsek Muntilan, ada PMI, atau ada damkar, atau ada ambulan, pasti datang duluan yang mana. Itu pertolongan pertamanya seperti itu. Jadi 110 itu sudah berjalan sudah lumayan lama Mbak, ini sudah lama, tapi pun sosialisasinya mungkin kurang banyak yang tahu. Jadi kita sosialisasikan lagi untuk 110. Itu bebas pulsa, dan apapun itu wujudnya. Misal kita melihat aja orang cuma tongkrong-tongkrong di pinggir jalan, kalau kita merasa resah dengan orang tersebut, kita bisa telepon. Kita sebagai masyarakat yang lain kan, oh kita tongkrong-tongkrong nopo to ki yo, nopo kita timbang kita bertanya-tanya, kita tidak merasa kurang nyaman karena itu ada warungnya atau ada apa, kita telepon saja, nanti ada kepolisian yang datang. Terus kita tunggu aja jawabannya dari kita telepon bagaimana, pasti ada SMS balasan daripada 110 tentang tindak lanjut apa yang terjadi di situ. Itu seketika itu juga Mbak. Jadi sudah programnya Polri, sudah berjalan, sudah lumayan lama. Programnya itu di-up di Polresta Magelang. Nanti bisa dicek-cek lagi ke IG-nya. Itu semuanya ada untuk 110. Untuk para pelapornya ini bisa dirahasiakan ya, seperti itu? Iya, dirahasiakan. Itu privat, jadi privasi Mbak. Jadi privat. Laporan daripada dia pelapor itu akan dikirim lewatnya WA. Dia tidak mungkin dipublikasikan. Tidak mungkin. Itu karena privat. 110 itu privat dan bebas pulsa. Jadi sahabat Gemilang nggak perlu takut ya untuk melaporkan hal apa aja yang terjadi di sekitar. Ya, misal di sini sama tetangga kita ada yang jual miras. Kita telepon, dia nggak mungkin tahu dia melaporkan itu kita. Jadi itu sudah privat, jadi nggak usah ragu, nggak usah berpikiran yang macam-macam. Kalau kita melihat, mendengar, merasakan kurang pas, telepon saja ke 110 bebas pulsa. Siap. Jadi sahabat Gemilang nggak usah takut, nggak usah nutup-nutupin juga ketika ada pelanggaran di sekitar Anda seperti itu ya. Langsung aja telepon atau WA di 110. Ibtu Umi dan juga Aibda Himawan, saat ini kan banyak tren nih di media sosial tentang standing motor atau cornering ilegal.
bagaimana nih Satlantas Polresta Magelang menyikapi tren yang berbahaya ini? Standing motor itu loh, yang motornya di jumping seperti itu, atau bermanuver menggok belok-belok kanan kiri seperti itu. Jadi kami tegaskan, freestyle dan apa bentuknya itu, apabila mengalami kecelakaan tidak akan di cover jasa raja. Itu, jadi itu garis besar. Kalau sudah bermain api, ya jangan takut kebakaran. Nah seperti itu. Jadi apa? Kita freestyle di jalan, jatuh sendiri pun tidak dapat jasa raja. Yang keduanya, kalau kita amit-amit cacat, yang rugi siapa? Ya diri kita, dan juga orang tua kita. Tapi kebanyakan yang sekarang ini yang lagi marak-maraknya itu kan mesti di bawah umur. Di bawah umur pasti belum punya SIM. Itu pasti belum punya SIM. Itu lebih merugikan lagi. Belum punya SIM, trek-trekan atau balap liar atau apalah itu. Yang rugi yang utama adalah diri kita dan orang tua kita. Yang nomor 3 mungkin orang lain. Itu karena sebab akibatnya mereka. Terus kita besok mau jadi apa kalau sudah SMP sudah bermain seperti itu, trek-trekan, balapan, kecelakaan, SMA, terus kita mau kerja amit-amit ya, kakinya patah atau tangannya patah, kita lumpuh atau kita cacat. Nah yang rugi diri kita sendiri, hanya bisa merenung dan menyesal. Itu sebetulnya kalau saya pun bisa memberikan gambaran kepada anak saya, dia belum pernah tua, tapi saya pernah muda. Dia akan menyesal di kemudian hari. Ya toh Mbak, jadi apa? Harus berhati-hati kalau masih muda itu dijaga di jalan itu semuanya harus tertib, dijaga, harus hati-hati. Dan itu semua nggak keren ya? Iya, keren Mbak. Iya. Jadi Mbak, Polresta Magelang sendiri untuk menyikapi tren saat ini, yaitu kalau kami sering sebutnya dengan freestyle ya. Jadi kami melaksanakan KRYD. Jadi melaksanakan patroli di jam-jam rawan. Di situ banyak kita temukan yang tadi itu freestyle atau ya balap liar atau anak-anak nongkrong, itu kami bubarkan. Dan ketika mendapati ada yang bawa sajam atau miras, kami angkut bawa ke Polres. Jadi itu adalah kegiatan sudah dioptimalkan. Jadi langkah-langkah dari Polresta Magelang seperti itu. Kalaupun masih ada ya, kami berharap kepada masyarakat ya, terutama saat ini sahabat Gemilang, telepon saja 110, maka insya Allah akan hadir kepolisian di sana. Siap. Untuk penutup nih, closing statement untuk sahabat Gemilang semua tentang keselamatan dalam berkendara. Ini apa? Mungkin dari Ibtu Umi dulu, monggo. Baik Mbak, untuk closing statement saya tidak panjang lebar ya. Hati-hati di jalan, keluarga menanti di rumah. Singkat padat tapi ngena banget ya. Hati-hati di jalan, keluarga menanti di rumah. Karena tempat pulang terindah itu adalah rumah. Yes, benar banget. Dari Ibda Sekar, monggo. Seperti yang saya tadi udah himbau tadi, statement closing saya, jangan egois. Bukan kamu sendiri yang punya jalan. Siap. Dari Aibda Himawan, monggo. Ya, jaga kondisi badan. Karena cuaca sudah mulai hujan, tetap hati-hati di jalan. Siap. Baik, terima kasih Ibtu Sumijati selaku Kanit Kamsal Satlantas Polresta Magelang, Aibda Himawan selaku Kasubnit Kamsal Satlantas Polresta Magelang, dan juga Ibda Sekar yang kali ini spesial hadir ya selaku perwira Pasis Akpol. Semoga dengan acara ini tingkat keselamatan di Kabupaten Magelang ini tambah naik dan kecelakaannya berkurang ya. Sukses selalu buat kita semua, dan pastinya sahabat Gemilang sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan Satlantas Polresta Magelang dengan tema keselamatan dalam berkendara. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.
Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8